Begini, pada waktu bulan Desember tahun 2019, itu saya berangkat ke Mekah. Hmm. Dan pada waktu itu sudah ada wacana tentang kepulangan Habib Rizik, gitu ya. Dan saya cerita apa adanya karena tidak mungkin di negara ini bisa dirahasiakan apapun. Pasti ada, dan kalau saya berbohong pasti diketahui, gitu ya. Dan saya terbuka apa adanya di sosial media seperti ini. Lalu kami rapat bagaimana ini ada rencana kepulangan Habib Rizik, begitu. Dan setelah kami rapat, maka akhirnya kami rapat lagi, semakin dekat. Gak lama kemudian terjadi COVID-19. Dan ini mudah-mudahan jadi peluang di mana banyak orang Indonesia yang dipulangkan, begitu kan. Akhirnya rapat kita itu menentukan memberikan opsi, gitu. Opsi kita itu satu, pulang tuh dengan tanpa pemberitahuan siapapun, diam-diam, senyap, lalu tiba-tiba sampai di Petamburan. Betul yang Mas Alvito sampaikan, itu adalah opsi, ya, opsi yang disampaikan kepada Habib Rizik. Nah, atau di puncak, di tempat pesantrennya. Dan beliau awalnya juga mau duduk di pesantren saja, mengajak secara online kebaikan semua kepada murid-muridnya, simpatisannya, dan para seluruhnya lah ya, yang menjadi simpatisan beliau di seluruh Indonesia. Namun terjadi hambatan lagi, Mas Alvito. Kelihatannya kalau diam-diam, kan sudah 3 kali diam-diam, ya. 3 kali itu dalam tahun 2018, 2019 itu diam-diam terus. Ternyata nggak bisa juga. Tiba-tiba di bandara internasional di Jeddah, di imigrasi, ternyata namanya nggak ada, ternyata diblok. Terus-terusan seperti itu, gitu. Akhirnya strategi yang ketiga, kan beliau ini pengen pulang. Kan warga negara Indonesia. Beliau kan cinta tanah air. Pancasila, NKRI, bersama Pak Taufik Kemas pada waktu itu kan bersama-sama dengan mendapatkan 4 pilar, gitu kan. Dengan GBHN, dengan NKRI-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, jadi kemudian beliau memang harus pulang karena beliau warga negara Indonesia. Apalagi sebenarnya pada waktu Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri pada waktu itu mengeluarkan SP3, itu semangat sekali untuk pulang. Tapi kan hambatan terus. Nah, yang terjadi ini juga diam-diam. Ternyata hambatan terjadi lagi, gitu loh. Terjadinya gimana? Mulai dari soal visa, soal cekal, kok begini terus gitu. Akhirnya kita mengusulkan 3 opsi, yang kedua dengan pemberitahuan. Tapi saya bersumpah, tidak ada sedikit pun mobilisasi massa. Karena kami tahu kok, saya, Mas Alvito, Pak Jenderal Awi, dan Mas Laude, saya ini adalah Duta Satgas COVID-19 dari DPR. Ya, suara saya masih terdengar ya? Suara terdengar, Komrek. Silakan lanjutkan. Saya adalah Duta Satgas COVID-19 dari DPR. Artinya kami tahu, dan saya ke daerah-daerah juga melancarkan hal itu, gitu loh. Menyampaikan hal itu ke daerah sebagai kampanye untuk tetap 3M. Saya ketika diundang ceramah, kalau nggak ada izin dari polisi, kalau nggak ada izin, itu saya menolak loh. Saya bilang, mana izinnya mana? Saya nggak mau datang, diundang nggak mau kalau nggak ada izin, kalau nggak ada protokol, kalau nggak dijaga jarak, kalau nggak ada masker, saya itu nggak mau, gitu. Itu terjadi di beberapa daerah. Nah, balik lagi soal bandara. Lalu kemudian akhirnya opsi yang ketiga itu memberitahukan. Kenapa itu terjadi? Ini gara-gara marah, gara-gara 2 kali dianggap ada hambatan, terus marah, terus kemudian diumumkan. Padahal kan dampaknya kita tahu bersama, Babe Haikal, bagaimana kerumunan orang itu akan membludak di bandara dan di Petamburan. Kalau hanya karena marah. Mas Alvito memberikan kesimpulan sendiri soal marah. Ya, gimana? Ya, enggak marah sama sekali. Kesimpulan itu tidak diambil oleh kita. Kesimpulan yang ada kita ambil itu adalah ini harus diumumkan agar semua jelas dan tidak ada lagi hambatan-hambatan. Gitu. Oke. Ya, ini soal strategi saja. Beliau tuh pengen pulang gitu aja. Kita nggak tahu, kita nggak menuduh pemerintah Indonesia, kita nggak tuduh, tapi ternyata terus-terusan ada. Bayangkan ya, 1 minggu sebelum kepulangannya, setelah Habib Rizik, sebelum Habib Rizik mengumumkan tanggal 10 November akan pulang, tiketnya beliau tuh ada yang berusaha membatalkan. Siapa? Melalui email. Iya, di email ke Saudi Airlines, ya.
dan dinyatakan bahwa Habib Rizik, si A, si B, si ada 4 orang ya dengan 3 istri dan anak-anaknya dinyatakan membatalkan diri. Untungnya pihak Saudi Airlines itu menghubungi kembali, dah selesai klarifikasi. Pada hari H-nya, hari H itu anaknya Habib Rizik visanya dibatalkan. Loh, siapa yang bisa membatalkan sebuah visa? Padahal pihak keluarga tidak. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Jadi kita ini, loh bagaimana sih ini? Jadi pengumumannya, keputusan yang diambil untuk mengumumkan ini membuat pihak-pihak ketiga, yaitu oknum yang tidak menginginkan Habib Rizik pulang, akhirnya menjadi tidak berdaya gitu loh. Jadi kita pengen pulang. Lalu kemudian soal mobilisasi, saya bersumpah ya, tidak ada sedikit pun mobilisasi. Bahkan banyak rekan-rekan di daerah yang ingin datang, kami berkata nggak usah, tapi siapa untuk siapa yang bisa sanggup untuk menghalangi ini? Terlebih lagi, ada statement dari Pak Mahfud MD pada waktu itu Menko Polhukam. Bahkan saya WhatsApp dia langsung, saya mengatakan terima kasih kepada Pak Mahfud atas pengertiannya. Sekedar ucapan terima kasih. Apa Pak Mahfud katakan? Viral di sosial media, silahkan jemput. Ya, dan Pak Polisi jangan terlalu agresif, represif. Kalimat itu diterjemahkan lain di bawah. Mari kita jemput rame-rame gitu. Itu saja penjelasan kami soal kejadian di bandara. Kalau mau diperlukan lagi kejadian di Petamburan, itu saya bisa menunjukin undangannya. Undangannya itu orang-orang ditentukan. Nomor 1 sampai 100 datangnya jam 1. Dan datang jam 10. Nomor 100 sampai 199 datangnya jam 11. Itu ditentukan sehingga kapasitasnya seharusnya hanya 25 sampai 50%. Tapi masyarakat itu yang datang diundang 1, yang datang 10. Diundang 10 semua datang. Udah waktunya nggak mau pulang karena belum foto, belum salam. Nah begitulah kejadiannya Mas Alvito. Ya.